mungkin bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Cari kebahagiaan akhirat yang pasti, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia yang itu mungkin. Dunia ini tujuan antara, akhirat tujuan utama. Maka orang mukmin itu seluruh aktivitas hidupnya diniatkan mencari akhirat tapi tidak melupakan dunianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun aktivitasnya diniatkan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jadi petani mau pergi ke sawah, bismillah, niatnya pahala akhirat. Nanti panen dapat harta dunia. Paham? Sama yang jadi pegawai mau ke kantor, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran. Nanti tanggal muda dapat bayaran. Jadi kiai mau ceramah, bismillah, niatnya akhirat, ibadah, nyari ganjaran. Sudah. Ya sudah. Terakhir yang disampaikan oleh ketua panitia tadi, inti peringatan nuzulul Quran itu bukan kita mempelajari bagaimana sejarahnya, enggak, tapi bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran pada jiwa kita, bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran pada jiwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berjiwa Quran. Wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Iqra melahirkan ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Bismi rabbik melahirkan keimanan, outputnya orang-orang benar. Maka kita harus berikra sekaligus berbismi rabbik. Paham tak? Harus bismi rabbik, harus juga ikra. Jangan sampai ikra saja tanpa bismi rabbik. Jangan cuma bismi rabbik tanpa ikra. Harus kita padukan. Nun sewu. Kalau ikra tanpa bismi rabbik, ini jadinya pinter tapi nggak bener. Bismi rabbik saja tanpa ikra mungkin bener tapi nggak pinter. Yang paling parah itu ikroknya enggak, bismi rabbiknya enggak. Ini on kuadrat. Oke, saya ulang. Kita itu dituntut agar jadi orang yang pinter dan bener, bener dan pinter. Maaf, pinter saja kalau enggak bener, kata orang Jawa keblinger. Pinter kalau enggak bener punya potensi merusak tatanan. Innama ahlakas syayyana ahluh. Yang merusak tatanan itu adalah ahlinya. Halo? Halo? Coba, yang merusak tatanan itu orang bodoh apa orang pinter? Orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Maaf, yang merusak tatanan itu ya orang yang pinter di bidangnya. Innama ahlakas syayyana ahlu. Yang merusak tatanan itu ahlinya. Maaf, yang merusak hukum di negeri ini adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perekonomian negeri ini ya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Gak terima ya wes. Yang merusak perpajakan siapa? Ya orang-orang pajak sendiri. Betul? Ya, maaf. Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Orang bodoh sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya dan nggak ada kesempatannya. Itu sebenarnya pengen tapi gak ada kesempatan karo gak roh carane. Maka saya berani bersumpah di malam nuzulul Quran ini, demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah. Yang merusak laut di negeri ini juga bukan anjing laut. Yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan, ya orang-orang yang pinter tapi moralnya lebih bejat daripada orang hutan.
Sama-sama nyuri. Lebih bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter? Maling bodoh paling nyolong ayam. Itu ayamnya belum ketangkep, dia udah ketangkep duluan. Soalnya goblok. Kalau maling pinter, hasilnya triliunan, nggak ketahuan. Yang ketangkep ketahuan itu masih goblok itu. Apes. Jadi kalau maling pinter, hasilnya triliunan. Itu loh, kemana-mana masih dipanggil yang mulia, yang terhormat. Datang di acara apa-apa itu masih dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Ya karena pinter. Ajur ya wes. Loh, itu pinter kalau enggak bener. Makanya pentingnya Bismi Rabbik itu di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf banget. Indonesia ini enggak kekurangan orang pinter. Tiap tahun fakultas-fakultas perguruan tinggi melahirkan orang-orang pinter. Betul? Kita yang kekurangan itu orang bener. Makanya saya sering sampaikan, kalau sekedar pengen pinter di bidang ekonomi gampang, banyak fakultas ekonomi di mana-mana, tapi belum ada fakultas kesejahteraan, fakultas kemakmuran, nggak ada. Pengen pinter di bidang pendidikan gampang, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Anakmu kuliahnya di mana? Alhamdulillah keterima di fakultas kesabaran. Banyak fakultas teknik tapi nggak ada fakultas takwa. Betul? Banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran ada orang yang pakar hukum, ahli hukum, kesandung kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum, dia yang dihukum. Duh, kalau pengen pinter dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Maka jangan heran ada orang ceramah 2 jam yang dibicarakan soal keikhlasan, pulang nggak dikasih apa-apa sama panitia, gerundel. Ya karena dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka Pak Menteri, Pak Nusron, mohon dengan sangat hormat, malam ini keikhlasan saya jangan diuji. Ya, karena saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Makanya Bapak Ibu, Bismi Rabbik ini yang melahirkan al-hikmah wal barokah. Kalau Iqra itu melahirkan intelektualitas. Banyak orang sukses jadi tokoh hebat bukan karena Iqra-nya, tapi karena Bismi Rabbik-nya. Nih sekedar yang saya sampaikan, mohon maaf ini masih ada undian kuis. Saya mohon dengan sangat kepada pertama beliau Bapak Haji Bahlil Lahaladia selaku Ketua Umum untuk menunjuk salah satu jamaah maju ke depan untuk saya kasih pertanyaan, nanti kalau bisa jawab langsung dapat hadiah umroh gratis. Oh ini cewek 1 cowok 1 gitu nggak? Oke.